Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku. Hari ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang ini ya, masih belajar tentang matematika. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi yang mungkin sudah dipelajari di SD ya. Ini tentang apa? Ini tentang KPK dan FVB. Nah, apa sih yang dimaksud dengan KPK dan FVB? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FVB itu apa? FVB adalah faktor persekutuan terbesar ya. Nah, bentar ya, ada trouble dulu ini ya. Sip. Nah, KPK kelipatan persekutuan terkecil itu diperoleh dari hasil perkalian semua faktor prima yang ada. Nah, apa sih yang maksud dengan faktor prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kan misalkan 2, 3, 5, 7 dan 11. Nah, kalau misalkan 2 itu kan 1 kali 2, 3 itu kan 1 kali 3, 5 itu kan 1 kali 5, 7 juga sama 1 kali 7, 11 juga 1 kali 11. Nah, kalau misalkan 4 itu kan bukan faktor prima. Kenapa? Bukan bilangan prima. Kenapa? Karena kan 2 itu kan 4 itu kan 1 kali 4, 2 kali 2. Jadi ada 3, 1, 2 dan 4. 6 juga sama. Itu kan ada 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti kan ada 4 ya. Nah, kalau misalkan ada faktor yang sama, dipilih faktor yang memiliki pangkat yang paling besar. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini tentukan KPK dari 6 dan 35. Nah, 6 itu kan berapa kali berapa? 6 itu kan 2 dikali 3. Nah, kita ambil dari yang paling kecil dulu ya, 2. Ya, kalau misalkan 2 tidak ada, kita ambil yang 3. Nah, ini kan 2 betul ada 2 kali 3. Berarti yang namanya 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, sekarang kita lihat 35. 35 itu kan kali 2 bagi 2 tidak bisa, bagi 3 gak bisa, kali 5 bisa kan berapa? 5 kali 7 ya. 5 dikali 7. Nah, kita tentukan KPK. Ingat, KPK itu adalah hasil perkalian semua faktor prima yang ada. Ini kan 2, 3, 5, 7 ya. Berarti 2 dikali 3 dikali berapa lagi? Kali 5 dikali 7. 2 kali 6 itu kan 2 kali 3 6. 6 kali 5 itu kan 30. 30 kali 7 berapa? 210. Nah, berarti KPK-nya berapa? 210 untuk 6 dan 35 ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lainnya. Ini masih berhubungan dengan KPK. Bentar, ini kenapa? Ya. Sekarang 20 dan 30. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya faktor primanya. Ini kan 20 itu kan berapa kali berapa? 2 dulu ya, 2 kali 10. Kalau misalkan 10 itu 2 kali 5. Berarti yang namanya 20 itu adalah 2 kali 2 kali 5. Ingat 2 pangkat 2 ya, karena perkalian 2-nya sebanyak 2 kali dikali berapa? Dikali 5 ya. Berarti sekarang 30. 30 itu sama dengan berapa? 30 itu adalah 2 dikali 15 ya. Terus 3 dikali 5 untuk 15-nya. Berarti di sini itu 30 adalah 2 dikali 3 dikali berapa? Dikali 5 ya. Nah, kita lihat KPK-nya. KPK-nya itu kita ambil yang paling besar. Kita kalikan semua pangkatnya dulu ya. Semua faktor primanya dulu ya. Nah, berarti kan di sini ada 2, ada 5, ada 3. Nah, untuk yang sama 2 pangkat 2 dan 2 ya. Ini kan 2 dan 2. Kita ambil yang paling besar 2 pangkat 2 ya. Dikali berapa? Dikali baru ini ya, 3 dikali 5. 2 pangkat 2 itu berapa? 4.
4 kali 3, 12. 12 kali 5 adalah 60. Berarti berapa KPK-nya? Adalah 60 untuk KPK 20 dan 30 ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lainnya. Nah, bukan ya, sekarang kita ke FEB dulu ya. FEB. Nah, untuk FEB itu diperoleh dari hasil perkalian faktor prima yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Nah, jadi kalau misalkan untuk FEB itu kita ambil pangkatnya yang sama, faktor prima yang sama dan kita ambil yang paling kecil pangkatnya ya. Contoh, misalkan di sini ada 8 dan 12. 8 itu kan berapa kali berapa? 2 kali 4. 4 itu adalah 2 kali 2. Berarti untuk apa? Untuk 8 itu adalah, nah ini kan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berarti 2 pangkat 3. Sekarang untuk 12 itu kan 2 kali berapa? 2 kali 6. Terus 2 kali 3. Berarti nah ini kan perkaliannya 2-nya 2 kali ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Ingat, untuk FEB itu diambil dari faktor prima yang memiliki yang sama dan pangkatnya paling kecil. Nah, ini yang sama itu kan disini 2. Yang paling kecil itu pangkatnya berapa? Pangkat 2. Berarti FEB-nya berapa? FEB-nya itu adalah 2 pangkat berapa anak-anak? Iya, sip. 2 pangkat 2. Berapa dalam pangkat 2? Itu adalah 4. Ya. Nah, kita lihat contoh soal yang lainnya ya. Sip. Nah, ini 48 dan 72. Cari FEB-nya. Ingat, 48 itu kan berapa? 2 kali berapa? Kali 24. Terus untuk 24 itu kan 2 dikali 12. Untuk 12 itu kan 2 dikali 6. 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, ada berapa duanya? Ada 4. Berarti 2 pangkat 4 ya, dikali 3. Sekarang 72. 72 itu adalah 2 dikali 36. Terus 2 dikali berapa? 2 dikali 18. Kalau 18 itu adalah 2 dikali 9. Dan 9 itu adalah 2. Bisa tidak? Iya, nggak bisa dong. Berarti 3 kali 3 ya. 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali ya. 3-nya ada berapa kali? Ada 2 kali. Berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kita lihat FEB. Nah, kita cari yang sama di sini kan 2 pangkat 2 dan 2 di sini. Yang paling kecilnya berapa? 2 pangkat 3. Ya. Nah, sekarang untuk 3-nya ini kan 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 2. Yang kecilnya berapa? 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 adalah 8 kali berapa? Kali 3. Hasilnya adalah 24. Berarti FEB-nya adalah 24 ya. Sip. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya. Nah, ini KPK dan FEB dari 8, 16, dan 24. Nah, ini ada 3 bilangan. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya faktor primanya dulu ya. Nah, untuk 8 itu kan 2 kali berapa? Kali 4. Sini ya adalah 2 kali 2. Ada berapa kali perkalian 2-nya? Ada 3 kali. Berarti 2 pangkat 3. Sekarang 16. 16 itu adalah 2 dikali 8. Terus 2 dikali 4. Ini 2 dikali berapa? 2 dikali 2. Ada berapa kali? Ada 4 kali ya. 24 itu adalah berapa kali berapa? 2 kali 12. Terus 2 kali berapa? 2 kali 6. 12 itu 6 itu adalah 2 kali 3. Ada berapa kali perkalian 2-nya? Ada 3 dikali 3. Nah, kita lihat untuk KPK-nya dulu ya.
kalau KPK kita kalikan faktor primanya. Kalau misalkan yang sama, kita ambil yang paling besar. Nah, di sini kan ada 2 dan 3. Nah, sekarang berarti kali berapa? Kali 3 untuk FEB-nya, KPK-nya. Nah, pangkatnya yang paling besar berapa? Itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 16 ya. 16 dikali berapa? Dikali 3. Berapa hasilnya? Sip, 48. Sekarang untuk FEB-nya, kita ambil yang sama faktor primanya ini kan 2 nya. Yang paling kecil itu berapa? 2 pangkat 3. Berarti berapa FEB-nya? 8 ya. Nah, itu untuk yang ini ya, untuk jawabannya ini. Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, 10, 35, dan 40 cari FEB dan KPK-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu faktor primanya dulu ya. 10 itu kan 2 dikali berapa? Dikali 5. Nah, berarti di sini 2 dikali 5. Untuk 35, sekarang 35 itu kan berapa? 2 gak bisa, 3 gak bisa, 5 kali berapa? Kali 7. 40 itu kan berapa kali berapa? 2 kali 20. Terus 2 kali berapa? 10. Terus 2 dikali 5 ya. Berarti ada berapa kali 2? Berkali 2-nya ada 3. Kali berapa? Kali 5. Nah, ini kan 5 kali 7. Nah, kita lihat KPK-nya ya. KPK itu kan kita kalikan semua faktor primanya dulu kan. Di sini kan 2, ada 2 dikali berapa? Dikali 5 dikali 7. Nah, di sini ada faktor prima yang sama, kita ambil yang paling besar. Berapa di sini? Nih, 2 pangkat 3. Ya, 2. 2 pangkat 3 itu ada 8 kali 5 40 dikali 7. Berapa hasilnya? 280 ya. Nah, ini untuk KPK-nya. FEB-nya bagaimana? Kita ambil faktor yang sama dan memiliki pangkat yang paling kecil. Nah, ini kan 2 ada. Di sini ada 2, tapi di sini 35 tidak ada. Nah, kita lihat yang sekarang ini. Di sini 5 ada. 5 ada. Nah, yang ada 5, 2, 3, 3-nya adalah ini ada semuanya. Berarti di sini berapa FEB-nya adalah 5 ya. Jadi kita ambil yang ada ketiga-tiganya ya. Nah, untuk FEB. Nah, kita lihat untuk contoh soal. Nah, ini soal cerita ya. Nah, di sini ada 2 mobil angkot A dan B. Selalu lewat di depan sekolahku dalam waktu yang berbeda. Angkot A setiap 24 menit sekali, sedangkan angkot B 36 menit sekali. Jika kedua mobil tersebut bersama lewat pada pukul 10, kapan kedua mobil tersebut akan bersama lagi? Nah, berarti di sini kita pakai apa? Kita pakai yang namanya KPK ya. Nah, KPK dari berapa? Kali 24 ya. A itu kan 24 menit sekali. Sedangkan yang B berapa kali? Berapa menit sekali? 36 menit sekali. 20. Nah, mereka bertemu pada pukul 10. Nah, 24 itu kan berapa? 2 dikali 12. 12 itu kan 2 dikali 6. 6 itu adalah 2 dikali berapa? Dikali 3. Berarti di sini ada perkalian 2-nya sebanyak 3 kali dikali 3. Untuk 36-nya itu 2 dikali berapa? 2 dikali 18. 2 dikali 9. 9 itu adalah 3 kali 3. Berarti berapa? 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, KPK-nya berapa? KPK-nya itu adalah kita kalikan semuanya. 2 kali 3. Nah, 2 ada yang sama.
2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kita ambil yang paling besar berapa? 2 pangkat 3. 3-nya ada yang sama, 3 dan 3 pangkat 2, berarti kita ambil 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 8 dikali 9 berapa? Nah, berarti 72 menit. Nah, mereka akan bertemu kembali pada 72 menit kemudian. Nah, 72 menit itu berapa jam? Nah, 1 jam itu kan berarti kita bagi 60 ya. 60. Berarti mereka itu ya berarti 72 dibagi 60 itu kan 1 jam. Nah, 1 jam itu kan 60 menit. Sisanya berapa? 70 dikali 60 adalah 12. Berarti mereka itu akan bertemu kembali setelah 1 jam 60 menit. Berarti kalau misalkan mereka bertemu pada pukul 10, nah mereka itu akan bertemu kembali kapan? Tinggal tambahkan saja 11, 12. 1 jam 12 menit. Berarti berapa? 11, 12. Mereka itu akan bertemu kembali pada pukul 11 lewat 12 menit ya. Nah, itu untuk tadi ya, untuk soal yang tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang terakhir. Tersedia 24 biskuit dan 56 permen yang akan dibagikan ke jumlah anak-anak. Jika kedua makanan tersebut akan dibagikan sama rata, berapa anak sebanyak-banyaknya akan mendapatkan menerima kedua makanan tersebut. Nah, di sini ada dua ya. Di sini ada biskuit, itu berapa biskuit tadi? Biskuit itu tadi apa lagi ya? Biskuitnya itu berapa tadi? Apalagi Bapak? Mana ini? Nah, biskuit 24, permen 56 ya. Biskuitnya itu 24 ya. Permennya itu berapa? Permennya itu 56. Nah, berarti kalau misalkan dibagi, nah kita cari dulu ya, berapa sih yang bisa membagi 24 dan 56. Nah, berarti kita pakai apa? FVB, faktor pergaulan terbesar. Nah, ingat 24 itu kan kita 2 dikali berapa? Dikali 12. 12 dikali itu berapa? 12 dikali itu sama dengan 12 dibagi 12 dikali 6. Kalau 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, berarti untuk 24 itu adalah 2 pangkat berapa? Ada 3 kan? Nah, dikali 3. 56. 56 itu adalah 2 dikali berapa? 28. Terus 28 itu adalah 2 dikali 14. Dan 14 itu adalah 2 dikali berapa? Dikali 7. Nah, berarti ini adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, untuk FVB itu adalah faktor kita ambil dari perkalian prima yang sama dan pangkatnya paling kecil. Nah, di sini kan yang sama itu adalah 2 pangkat 3 dan ini ya 2 pangkat 3. Nah, berarti kita ambil di sini berapa? 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3 itu adalah 8. Berarti paling banyak anak itu adalah 8 anak ya. Nah, di sini kita lihat contoh yang lain ya. Ini mungkin ini contoh yang terakhir ya. Nah, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, sedangkan Dimas 4 hari sekali dan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan yang sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan yang sama? Nah, di sini ada 3 orang anak ya. Arkan itu mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali ya. Dimas 4 hari sekali dan Sukma 8 hari. Nah, mereka itu bertemu pada tanggal 28 Januari. Nah, kapan mereka akan bertemu lagi? Nah, berarti ini kan berulang terus-menerus ya. Berarti di sini adalah berhubungan dengan KPK ya. Kelipatan bawah sekutuan terkecil. Nah, di sini ada 3 orang anak. Ada Arkan itu 6 hari sekali ya. Arkan 6 hari sekali. Terus Dimas itu berapa hari tadi? Masih ingat? Ya, 4 hari sekali. Dan Sukma itu setiap berapa hari? Masih ada yang ingat? Itu 8 hari. Nah, mereka itu bertemu pada tanggal berapa? 28 Januari. Nah, kapan mereka akan bertemu lagi? Nah, kita cari dulu KPK dari 6, 4, dan 8. Nah, itu kan berapa? Nah, itu kan 2 dikali 3. Udah pasti ya.
Berarti ini sini adalah 2 dikali 3. 4 itu berapa? 4 itu adalah 2 dikali 2. Berarti 2 pangkat 2. Kalau 8 itu berapa kali berapa? 2 pangkat 4. 2 kali 4 ya. Dan 4 itu adalah 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3. Sip. Nah, kita lihat KPK-nya dulu ya. KPK itu diambil dari apa? Dari perkalian semua faktor prima. Ini kenapa mengganggu lagi ya? Kan 2 dikali 3. Nah, di sini 2 itu kan ada yang sama, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Nah, kita ambil yang paling besarnya berapa? 2 pangkat 3 kan. Nah, berarti 2 pangkat itu kan 8, 2 pangkat 3 itu 8 kali 3 20 berapa? 24 ya. Nah, kita jumlahkan saja. Nah, 24 ditambah 28 berapa? 52 hari. Nah, ini kan lebih dari 1 bulan. Ingat Januari itu kan 31 hari. Ya, tinggal kurangi saja 31 hari. Nah, berarti berapa hari? 52 dikurangi 31 itu adalah 21. Nah, berarti mereka akan bertemu bulan berikutnya berapa? Pada tanggal 21 Februari ya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian ya. Bukan membantu ya. Ini materi untuk pelajaran kali ini. Terus ingat ya, dicatat di buku kalian. Kemudian nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan sebelum pukul 12 siang nanti ya. Jadi untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalkan nanti tidak dimengerti, boleh nanti kita berkomunikasi lewat WA ya. Ketemu lagi di video di pembelajaran selanjutnya tentang materi matematika. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.